Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kabar terbaru datang dari keuangan di Indonesia. Republik Indonesia menerbitkan surat utang dolar terbesar sepanjang sejarah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia berhasil menerbitkan surat utang dengan denominasi dolar saat pandemi COVID-19 atau virus corona mewabah. Ada 3 jenis utang yang diterbitkan dengan tenor terpanjang mencapai 50 tahun. Adapun nilainya mencapai 4,3 miliar US dollar atau sekitar 68,6 triliun rupiah dengan kurs Rp16.000. Ini adalah penerbitan terbesar dalam US bond dalam sejarah RI. Dan Indonesia juga jadi negara pertama yang menerbitkan sovereign bond sejak pandemi COVID-19 terjadi. Begitu kata Sri Mulyani pada hari Selasa 7 April. Penerbitan tenor 50 tahun ini, sambung Sri Mulyani, menjadi yang pertama kali juga di Indonesia dengan tenor terpanjang. Menurut Sri Mulyani ini cukup baik. Ini menunjukkan kepercayaan investor dari pengelolaan keuangan negara. Kita memanfaatkan 50 tahun dari preferensi tenor bond jangka panjang cukup kuat. Ketika global bond berdenominasi dolar Amerika Serikat ini terbagi dalam 3 tenor yang berbeda. Pertama, global bond USD bertenor 10,5 tahun dengan total 1,65 miliar US dollar dan oversubscribed 2 kali atau 3,53 miliar US dollar. Surat utang ini jatuh tempo pada 15 Oktober 2030 dan memiliki kupon 3,85% yang dibayarkan 2 kali dalam setahun atau semi-annually. Kedua, global bond USD bertenor 30,5 tahun dengan total 1,65 US dollar yang oversubscribed hingga 3,33 miliar US dollar dan jatuh tempo pada 15 Oktober 2050. Surat utang ini memiliki kupon 4,25% yang dibayarkan 2 kali dalam 1 tahun. Ketiga, global bond USD bertenor 50 tahun dengan nilai penerbitan 1 miliar US dollar dan oversubscribed 2,5 kali atau mencapai 2,59 miliar US dollar. Surat utang ini jatuh tempo pada 15 April 2070 dengan kupon yang ditawarkan 4,45% yang dibayarkan 2 kali dalam 1 tahun. Global Bond RI ini akan listing di Singapore Exchange dan juga Frankfurt Stock Exchange dengan rating Baa2 dari Moody's, BBB dari S&P dan juga BBB dari Fitch. Sementara untuk joint lead manager Citigroup Global Market Inc, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Standard Chartered Bank, The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, serta co-manager Dana Reksa Sekuritas dan juga Trimegah Sekuritas. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia menerbitkan global bond sebesar 4,3 miliar US dollar dalam 3 bentuk surat berharga, yaitu surat berharga negara, seri RI 1030, RI 1050, dan RI 0470. Seri RI 1030 memiliki tenor 10,5 tahun yang jatuh tempo pada 15 Oktober 2030. Seri kedua yaitu RI 1050 dengan tenor 30,5 tahun, jatuh tempo 15 Oktober 2050. Dan seri ketiga adalah RI 0470 dengan tenor 50 tahun. SBN yang ketiga adalah series baru yang belum pernah diterbitkan sebelumnya, adalah RI 0470, jatuh tempo dan tenornya 50 tahun. Penerbitan dengan tenor 50 tahun ini juga merupakan tenor terpanjang yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini secara implisit menunjukkan kepercayaan investor terhadap track record kondisi ekonomi dan pengelolaan keuangan negara. Indonesia juga merupakan negara pertama di Asia yang menerbitkan sovereign bond sejak pandemi COVID-19 terjadi. Dari bulan Februari sampai dengan Maret, tidak ada satupun negara di Asia yang masuk ke global bond karena volatilitas dan gejolak yang sangat besar. Sri Mulyani mengatakan penerbitan ketiga seri SBN tersebut adalah penerbitan terbesar di dalam sejarah penerbitan US dollar bond oleh pemerintah RI. Penerbitan USD bonds ini untuk menjaga pembiayaan aman sekaligus menambah cadangan devisa bagi Bank Indonesia. Pemanfaatan dari penerbitan ini sangat positif di tengah turbulensi pasar keuangan global. Penerbitan global bond ini dilakukan secara elektronik tanpa ada pertemuan fisik karena semua melakukannya dalam kondisi work from home, termasuk roadshow-nya.
Baru 4 hari dilantik, langsung nambah utang. Bukti, Sri Mulyani, Menteri Keuangan gagal. Sri Mulyani memberikan lampu hijau untuk menerbitkan surat utang berdenominasi valuta asing atau falas atau global bond yang ditawarkan ke investor asing. Penerbitan surat itu akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Baru 4 hari dilantik untuk menjabat di periode kedua, Sri berkilah bahwa penerbitan global bond karena mempertimbangkan kondisi tingkat bunga acuan dunia yang tengah menurun. Kondisi ini memungkinkan pemerintah bisa menarik utang dengan tingkat bunga yang lebih rendah kepada pemberi utang. Analis ekonomi politik Kus Fiardi berpendapat rencana menerbitkan surat utang mengindikasikan bahwa Sri Mulyani telah gagal menjabat Menteri Keuangan. Menurutnya selama ini Sri Mulyani selalu meleset dalam menentukan target ekonominya. Selama Sri Mulyani menjabat tidak pernah sesuai target. Utang bertambah signifikan, tidak ada perbaikan ekonomi. Berarti Sri Mulyani ini gagal mengaransemen keuangan negara untuk hal-hal produktif. Kata Kus Fiardi kepada kantor berita politik RMOL pada hari Minggu 27 Oktober. Kus Fiardi melihat selama menjabat, Sri Mulyani terkesan tidak mau tahu tentang kinerja keuangan negara, seperti optimalisasi pajak, bagaimana sistem kontrolnya dan sistem pengendaliannya. Kata Kus Fiardi ini adalah bentuk kemalasan, karena solusi defisit keuangan ujungnya selalu utang. Selama ini pajak kita belum optimal, baik pemungutan, sistem kontrol, dan sistem pengendalian tidak berjalan maksimal. Ini kemalasan Sri Mulyani, soal kompetensi, bahkan patut diduga disengaja kinerja pajak tidak dioptimalkan, supaya ada ruang pemerintah terus berutang. Tutur Kus Fiardi. Sri Mulyani beralasan rencana utang itu disebabkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2019 sebesar 199,1 triliun rupiah atau 1,24% dari produk domestik bruto. Defisit tersebut berasal dari belanja negara sebesar 2.461,1 triliun rupiah, sementara pendapatan hanya sebesar 1.189,3 triliun rupiah. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, mengaku pihaknya belum bisa memberikan jawaban. Menurutnya, rencana utang dari Sri Mulyani itu masih perlu dibicarakan secara mendalam antara pemerintah dan DPR. Ini kan perlu dibicarakan dengan DPR, tentunya saya belum bisa menjawab sekarang, katanya hari Minggu 27 Oktober. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menyebut bahwa sebetulnya Kementerian Keuangan sudah memiliki aturan yang memperkirakan kapan dan berapa defisit yang akan terjadi. Memang dalam Peraturan Menteri Keuangan 441 tahun 2019 ada, berarti peraturan perkiraan defisit pembiayaan APBN 2019 soal bila kondisi defisit melebihi pagu APBN. Jelasnya, Dasko pun menyebutkan dengan perkiraan itu seharusnya ada antisipasi lain saat defisit terjadi. Jika alasannya ada ketidakjelasan ekonomi global, maka Indonesia harus mengoptimalkan potensi dalam negeri. Kita harus meningkatkan ketahanan ekonomi dalam negeri kita untuk menahan dampak dari tekanan global terhadap segala sektor dari perekonomian di negara kita. Jelasnya, percuma Sri Mulyani tambah utang kalau pemerintah nggak bisa berhemat. Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana menambah utang luar negeri Indonesia dalam waktu dekat ini. Caranya dengan menerbitkan surat utang berdenominasi valuta asing atau global bond yang ditawarkan ke investor asing. Hal itu dilakukan lantaran APBN 2019 mengalami defisit sementara kebutuhan negara membengkak. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Nailul Huda menilai langkah tersebut menunjukkan kinerja minus dari sektor perpajakan. Dengan bertambahnya utang menunjukkan kinerja perpajakan kita buruk, katanya kepada redaksi pada hari Minggu 27 Oktober. Berdasarkan data lanjutnya, pada Agustus lalu, penerimaan pajak hanya di angka 51% dari target. Ia menyarankan dengan kondisi demikian seharusnya ada kebijakan untuk mengerem belanja. Selain itu, penunjukan wakil menteri pun yang sangat banyak menurut saya kontra dengan keadaan penerimaan pajak saat ini. Jelasnya, mau tidak mau sambungnya pemerintah harus mengencangkan ikat pinggang. Hapus pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu seperti yang dilakukan oleh Bu Menteri ketika pertama kali menjabat, saran dia. Sementara analis ekonomi politik Kus Fiardi berpendapat rencana menerbitkan surat utang menunjukkan kegagalan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya selama ini Sri Mulyani selalu meleset dalam menentukan target ekonominya. Selama Sri Mulyani menjabat tidak pernah sesuai target, utang malah bertambah signifikan, tidak ada perbaikan ekonomi. Katanya, langkah yang diambil oleh Sri Mulyani juga disebutnya menjadi bukti kegagalannya. Berarti Sri Mulyani ini gagal mengaransemen keuangan negara untuk hal-hal yang lebih produktif. Imbuhnya,
Selama menjabat, sambungnya Sri Mulyani terkesan tidak mau tahu tentang kinerja keuangan negara, seperti optimalisasi pajak, lalu bagaimana sistem kontrolnya dan sistem pengendaliannya.